Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di tutorial CFML OOP. Video ini merupakan video lanjutan dari CFML Basic yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi buat teman-teman yang belum mempelajari mengenai basic CFML, silahkan cek dulu video sebelumnya terkait dengan basic CFML. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Nama saya Asep Komarudin. Saya bekerja di salah satu perusahaan IT. Teman-teman bisa menghubungi saya melalui email pojokode.id atau teman-teman juga bisa menghubungi saya melalui Facebook dan teman-teman juga bisa berinteraksi dengan saya melalui YouTube yaitu Pojok Kode. Apa aja agenda yang akan kita lakukan? Kita akan berkenalan dengan OP di CFML. Kemudian kita akan pelajari terkait dengan dasar-dasar OP-nya seperti kelas, kemudian properti, metode, kemudian visibilitas. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan komponen di CFML. Kemudian di bagian akhir kita akan coba menerapkan prinsip-prinsip OOP seperti pewarisan, enkapsulasi, dan lain sebagainya. Apa itu OOP? Object Oriented Programming atau OP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan. Jadi inti dari OOP adalah menyelesaikan masalah programming dengan menitik beratkan pada objek. Kemudian di dalam OOP juga dikenal dengan yang namanya kelas dan kelas ini adalah instan dari objek atau hal yang paling penting untuk membuat objek. Nah, di CPML sendiri tidak memiliki kelas, tetapi CPML memiliki komponen. Nah, komponen ini equal untuk kelas di pembahasan pemrograman yang lain seperti Java. Kelas adalah blueprint atau cetak biru atau template untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan data atau properti dan perilaku atau metode di sebuah entitas. Objek adalah instan dari kelas. Saat kamu membuat objek dari kelas, kamu membuat sesuatu yang nyata dengan data itu sendiri. Kalau saya ilustrasikan mudahnya, seperti loyang dengan kue. Jadi loyang atau cetakan ini itu adalah kelas. Sedangkan kue, bolu itu adalah objeknya. Jadi loyang dengan kue itu ibarat antara kelas dengan objek. Di sini ilustrasikan kelasnya ini fruit, kemudian objeknya ada apple, ada banana, ada mango. Kemudian di CFML juga tadi sudah didefinisikan dia tidak memiliki kelas tapi memiliki komponen. Jadi untuk mendefinisikannya kita bisa menggunakan file yang berekstensi .cfc. Kemudian di dalamnya kita definisikan atau bungkus kode kita dengan komponen. Nah, di dalamnya baru kita bisa definisikan atributnya dan juga metodenya. Jadi berbeda dengan pemrograman lain yang memiliki kelas, kemudian kita definisikan nama kelasnya di bagian dalam. Nah, di CFML kita menggunakan komponen. Kemudian di dalam bahasa pemrograman berbasis objek juga dikenal dengan yang namanya atribut atau properti. Properti adalah variabel milik sebuah objek. Properti menyimpan data atau keadaan state dari sebuah objek. Nah, kalau misalkan ilustrasi aktualnya, misalkan objek kita adalah mobil, maka propertinya ada spion misalkan ya. Kemudian ada kursi. Nah, itu properti yang dimiliki oleh objek. Nah, di dalam CFC atau di dalam CodeFusion kita membuatnya menggunakan komponen. Nah, kita bisa deklarasikan dengan memberikan keyword properti, kemudian diikuti dengan nama propertinya. Contohnya seperti ini ya. Kita memiliki sebuah komponen, di sini memiliki propertinya name dan juga age. Ini contohnya. Ini kita bisa deklarasikan dengan dua cara. Kita dengan cara yang modern, yaitu kita definisikan properti dan nama propertinya. Ataupun kita secara langsung, kita gunakan variabel. Nah, ini juga secara penggunaan, variabel ini bisa diakses hanya di
file CFC itu saja, tidak bisa diakses dari luar. Kemudian metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam komponen atau CFC. Metode menggambarkan perilaku atau behavior dari objek. Kalau misalkan kita contohkan aktualnya, misalkan kita memiliki objek mobil, maka metode ini atau perilakunya adalah misalkan ada mengerem, kemudian bergerak. Nah, itu adalah salah satu metode atau perilaku dari objek. Nah, jadi kita bisa membuat metode di komponen dengan menggunakan keyword function. Nah, kita bisa menggunakan function, kemudian nama functionnya. Kita bisa menambahkan parameter dan juga kita bisa mengembalikan return. Kemudian ada juga yang namanya constructor. Constructor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek dibuat. Tujuannya untuk menginisiasi data awal atau properti dari objek tersebut. Ini hampir bahasa pemrograman populer memiliki konstruktor ya. Ketika kita menggunakan TypeScript ada konstruktor, kita menggunakan Java juga ada konstruktor. Begitupun dengan di CFML CodeFusion. Kita juga memiliki konstruktor. Nah, konstruktor di komponen CFML kita bisa mendefinisikan dengan function nama function khusus yaitu init. Jadi kita buat nama functionnya adalah init. Nanti ini akan dibaca sebagai konstruktor. Dan kita harus menambahkan this agar bisa digunakan sebagai metode chaining saat objek dibuat. Ini untuk keperluan chaining ya. Misalkan kita definisikan new object dot apa. Nah, jadi kita definisikan kemudian langsung dipanggil si metodenya ya. Kemudian ada juga akses modifier. Akses modifier atau batasan akses suatu properti atau metode. Ini dapat menentukan tingkat akses terhadap properti atau atribut dan metode. Nah, dalam sebuah komponen. Ini ada 4 akses umum yang digunakan. Ada public, artinya si properti atau metode dapat diakses di mana saja setelah objeknya dibuat. Kemudian ada private. Private ini properti atau metode yang hanya dapat diakses di kelas itu saja atau di komponen itu saja. Kemudian ada package. Package ini mirip dengan protected di Java. Dia hanya bisa diakses jika berada di dalam satu folder yang sama. Kemudian kalau misalkan kita tidak mendapatkan keywordnya atau dibiarkan polos, maka dia akan kembali ke defaultnya yaitu public. Nanti kita coba contohkan secara keseluruhan ya dalam satu contoh project. Kemudian ini contohnya akses modifiernya, kita bisa menggunakan this ini untuk properti yang bisa diakses di mana saja ketika objeknya sudah dibuat. Kemudian ada variabel, ini properti yang hanya bisa diakses di komponen ini saja. Kalau public ini bisa diakses di semua tempat ketika objeknya dibuat ya. Nah, kemudian ada var. Kalau ada var ini hanya bisa diakses di function. Nanti kita contohkan langsung ya. Kemudian ada yang namanya enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses menyembunyikan data internal objek dan hanya menyediakan akses melalui metode tertentu saja. Tujuannya untuk melindungi data dari akses langsung. Nah, ini umum digunakan ketika kita membuat entity ya. Misalkan kita memiliki mahasiswa, mahasiswa ini memiliki nick, nama, telepon. Nah, nick, nama, dan telepon ini tidak bisa diakses secara langsung. Kita bisa mengisi nick dengan set nick. Kemudian bisa mengambil nick dengan metode get nick. Nah, itu biasa digunakan untuk enkapsulasi. Jadi tidak dibiarkan mengakses properti secara langsung. Nanti kita contohkan untuk aktualnya. Ini contohnya ya enkapsulasi. Jadi kita gunakan variabel kalau di komponen. Nah, ini supaya hanya bisa diakses di file CFC itu saja. Kemudian inheritance. Inheritance adalah konsep di mana sebuah komponen atau child atau subclass mewarisi properti dan metode dari komponen lain, parent atau superclassnya.
Nah, ini sangat umum sekali digunakan di dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, ini yang paling powerfulnya justru inheritance. Jadi untuk di komponen kita bisa menggunakan perintah atau keyword extend diikuti dengan lokasi dari objeknya yang akan kita extend di dalam komponen. Contohnya ini kita memiliki komponen, kemudian kita extend animal, maka kita sudah mengextend komponen yang namanya animal to inheritance. Contohnya kita memiliki komponen nih ya. Jadi kita memiliki animal, memiliki function speak dan move. Kita lakukan extend, maka kita bisa mengoverride speak-nya. Nah, jadi mengoverride itu kita mendefinisikan kembali fungsi yang dimiliki oleh superclass-nya. Kemudian kita mengubah perilaku dari metodenya. Kemudian kita juga bisa menambahkan metode yang tidak dimiliki oleh superclass-nya. Contohnya ini ya. Nah, ketika kita panggil, maka ke semua yang dimiliki oleh parent dan supernya kita bisa mengaksesnya. Itu salah satu kelebihan dari inheritance. Kemudian polymorphism. Polymorphism atau bentuk jamak atau banyak bentuk adalah kemampuan objek-objek berbeda yang mewarisi dari kelas yang sama untuk merespon dengan cara berbeda terhadap metode yang sama. Nah, di dunia nyata misalkan memiliki metode speak. Nah, speak di antara yang misalkan kita sudah wariskan ke dog, cat, dan bird. Nah, ini speak-nya ini akan beda-beda untuk eksekusinya. Dog yang menggonggong, cat mengeong, itu ketika kita melakukan pewarisan dengan polymorphism seperti ini. Contohnya ini kita memiliki animal sebagai superclass, ini memiliki speak. Ya, speak-nya ini ya standar ya, bisa berbicara gitu. Kemudian ketika kita implementasikan di dog, di extend animalnya, speak-nya kita override, jadi return-nya ini beda. Kemudian untuk cat juga speak-nya ini kita override, jadi meow. Jadi ketika kita lakukan polymorphism proses seperti ini, nah ketika kita load, walaupun kita memanggil metode yang sama, outputnya akan berbeda sesuai dengan objek yang kita buat. Itu polymorphism ya. Kemudian ada yang namanya interface. Nah, di dalam object oriented, kalau misalkan teman-teman menggunakan TypeScript ataupun Java, itu memiliki keyword interface. Nah, interface adalah kontrak yang menyatakan siapapun yang mengimplementasikan interface ini wajib menyediakan metode-metode yang sudah ditentukan. Seperti kontrak kerja. Mau tidak mau, itu harus digunakan. Nah, itu sebagai protected supaya bisa melindungi kode kita lebih konsisten. Nah, ini kan contoh tujuannya kita menjamin konsistensi antar objek, kemudian akan memungkinkan polymorphism dan mendukung desain arsitektur abstrak. Contohnya ini kita memiliki interface sebuah function area, kemudian function parameter. Maka kedua function ini harus digunakan ketika sebuah komponen mengimplement sebuah interface. Contohnya ini nama interface-nya save ya. Areanya ini harus didefinisikan. Untuk isinya ini bebas, tetapi secara rule functionnya ini harus sama dengan yang didefinisikan. Kemudian ini ada Premier, ini juga sama harus didefinisikan. Untuk isinya ini kembali ke pembuat untuk implementnya. Ini rule untuk interface. Nah, selanjutnya kita akan coba implementasikan semua materi terkait dengan OP tadi pada project CFML. Nah, kita tidak akan demokan bagaimana cara membuat project barunya. Ini sudah pernah kita pelajari di video basic ya. Jadi harapkan teman-teman sudah bisa membuat basic project untuk CodeFusion ya. Nah, saya memiliki file index di sini yang masih kosong. Ketika saya jalankan hanya hello world seperti ini. Oke, kita akan coba buat. Pertama, saya akan membuat entity. Nah, ini sebagai implementasi dari pewarisan dan juga enkapsulasi ya. Nah, saya akan membuat di sini entity. Nah, pertama saya akan membuat superclass namanya people. Nah, people.cfc. Nah, people ini adalah sebuah komponen
Nah, dia memiliki propertinya saya kasih NIM-nya misalkan nama, kemudian properti selanjutnya ini NIM-nya misalkan telepon. Jadi people ini akan memiliki nama dan telepon umumnya ya. Kemudian saya akan definisikan metodenya. Metodenya public. Kemudian ini void hanya dieksekusi saja, tidak mengembalikan return apapun. Void. Kemudian ini adalah sebuah function. Ini kita kasih set nama. Kita kasih parameternya nama. Kemudian kita akan isi ya. Nah, di sini variabel dot nama sama dengan nama. Nah, kemudian untuk aksesnya kita gunakan public. Nama ini tipe datanya string. Ini adalah function, kita ganti get nama. Nah, kita tinggal returnkan variabel. Nah, variabel ini hanya bisa diakses, keyword variabel ini hanya bisa diakses di file CFC ini saja. Jadi ini kita bisa akses yang kita isi dari atas nih, kita bisa ambil di sini karena kita menggunakan keyword variabel. Selanjutnya kita buat public void function misalkan set telepon. Nah, kita kasih parameter telepon, kemudian variabel telepon sama dengan telepon. Seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini sebuah public. Ini string function get telepon. Nah, ini kita akan returnkan variabel dot telepon. Oke, ini kita memiliki enkapsulasi dari sebuah komponen people. Ini udah kita enkapsulasi. Di sini juga kita membuat sebuah properti yang tipenya ini variabel, hanya bisa diakses di file ini saja. Kemudian kita memiliki metode yang tipenya public ini ya. Jadi ini bisa diakses dari luar kalau komponen ini. Selanjutnya kita coba buat pewarisan. Kita akan membuat mahasiswa .cfc. Kita buat sebuah komponen. Nah, mahasiswa ini berbeda dengan people. Kita akan mewarisi dari people. Kita extend. Kita akan extend. Nah, karena ini berada di direktori yang sama, bisa langsung ya. Kita langsung seperti ini. Selanjutnya, kita akan tambahkan di sini properti yang tidak dimiliki oleh people. Misalkan kita kasih NIM, nomor induk mahasiswa ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstruktor. Nah, tadi sudah kita pelajari konstruktor adalah metode yang akan dieksekusi pertama kali ketika objek dibuat. Nah, syaratnya kita akan buat sebuah function yang namanya init. Nah, kita akan kirimkan 3 parameter, yaitu NIM, kemudian nama, kemudian telepon. Nama dan telepon ini dimiliki oleh superclassnya karena kita extend people. Jadi di sini kita bikin variabel .name, kita ambil dari NIM. Oke. Kemudian kita akan memanggil superclassnya, kemudian kita panggil metode set nama ini ya. Nah, super set nama kita isi dari nama. Kemudian ini juga kita panggil super. Nah, dan kita panggil lagi untuk set telepon. Kita panggil ke sini, kita ambil dari telepon.
Nah, setelahnya kita returnkan this. Nah, seperti ini. Ini adalah cara membuat konstruktor. Selanjutnya saya akan enkapsulasi untuk nim ini supaya tidak bisa diakses secara langsung. Kita buat sebuah public void function set name. Nah, ini kita tambahkan parameter name. Nah, kita akan variabel dot name kita ambil dari name. Oke. Kemudian kita buat lagi sebuah public string function get name. Nah, kita akan returnkan variabel dot name. Oke, ini kita memiliki dua buah komponen mahasiswa dan people yang mahasiswa ini mewarisi dari people. Oke, selanjutnya kita akan buat helper. Nih. Nah, kita akan buat helper. Nah, helper ini kita definisikan misalkan kita memiliki global config yang bisa kita gunakan di setiap komponen. Saya misalkan buat di sini global config.cfc. Nah, seperti ini. Kita tinggal definisikan komponen, kemudian saya akan gunakan sebuah variabel this supaya bisa diakses di mana saja. Saya akan kasih nama data source misalkan, kemudian isinya my data source. Hanya seperti ini saja, ini contoh ya. Nanti kita bisa gunakan di beberapa tempat. Selanjutnya kita akan buatkan sebuah interface. Nah, interface ini sebagai kontrak ya, kontrak sebuah komponen konsisten menggunakan sebuah metode atau properti. Ini kita kasih nama foldernya interface. Nah, di dalamnya saya akan kasih nama interface mahasiswa model.cfc. Nah, misalkan interface-nya ini ya. Nah, di sini kita tidak memanggil komponen, tapi kita panggil interface seperti ini. Nah, di dalamnya ingin seperti apa? Saya ingin yang mengimplementasi nanti memiliki metode public dan dia mengembalikan array, dan ini adalah sebuah function get all mahasiswa. Nah, ini function yang saya inginkan ketika sebuah komponen mengimplementasinya. Selanjutnya kita akan buat lagi folder misalkan model ya. Nah, model. Nah, dalam model ini baru kita akan definisikan mahasiswa model. Mahasiswa model dot cfc. Kita tinggal buat sebuah komponen, kemudian kita akan implementkan mahasiswa model tadi ya. Ini kita implementkan, ini panggil interface dot. Nah, di mahasiswa model. Nah, interface-nya seperti ini. Selanjutnya saya akan buat sebuah properti. Ini saya akan kasih name misalkan data source ini supaya bisa diakses ya di beberapa tempat. Kemudian saya akan buat function init. Ini konstruktor ya. Ini tanpa parameter. Nah, kita akan definisikan var. Nah, var ini hanya bisa diakses atau didefinisikan di function saja. Kalau tadi kan variabel, kalau ini var, beda lagi ya. Saya akan kasih nama dsn. dsn kita akan ambil dari new helper, kita ambil dari sini helper. Kemudian namanya global
global config. Nah, ini kita definisikan ke sini. Kemudian, nah, kita definisikan variabel dot. Nah, kita memiliki ini ya, data source. Dot data source. Nah, ini akan kita ambil dari dsn dot. Nah, tadi kita di global ini memiliki data source. Jadi kita bisa panggil dsn dot data source seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba tampilkan data source-nya nanti ya. Saya akan buat sebuah public. Ini returnnya sebuah string function. Misalkan get data source seperti ini. Kita tinggal returnkan variable dot data source yang ini. Kita returnkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba memanggil objek yang tadi kita buat ya, entity. Nah, kita harus implementasikan karena tadi kita menggunakan interface, maka ini harus ada, wajib ya. Kalau enggak dia akan error. Ini harus ada di sini seperti ini. Nah, ini kontrak ya. Kita akan definisikan par mahasiswa, ini adalah sebuah array contohnya ya. Kemudian kita akan tambahkan objek mahasiswa ke sini. Seperti ini. Kemudian kita akan append lagi objek mahasiswa dan kita returnkan. Contohnya seperti ini aja. Ini kita save. Selanjutnya kita akan panggil ke dalam sini. Ini saya akan hapus dulu. Nah, di dalamnya kita akan definisikan objeknya. Kita panggil ya. Kita gunakan cfset, misalkan mhs model. Ini kita akan ambil dari new models dot mahasiswa model. Nah, ini ya, kita panggil ke sini. Selanjutnya saya akan set lagi list mahasiswa mhs list. Ini akan saya ambil dari mhs model dot get all mahasiswa. Nah, ini yang tadi kita udah buat ya. Kemudian saya akan coba lagi untuk DSN-nya ya, cfset. Ini untuk mengetahui DSN-nya ini kepanggil atau enggak. Kita akan ambil mhs model dot get data source. Nah, ini. Nah, kita akan cetak dulu data source-nya apa di sini ya. Kemudian kita akan coba gunakan cf loop. Nah, cf loop. Nah, kemudian kita memiliki array tadi ya. Array-nya kita ambil dari mahasiswa list yang ini. Nah, array ini kita ekstrak menjadi item. Ini saya akan ganti dengan mhs. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada name. Ini mhs. Nah, ini kita baru akses ya. Kita ambil get name. Seperti ini. Saya akan tambahkan body clan. Selanjutnya ini akan saya duplicate. Ini get nama ya. Nah, ini juga kita beri clan. Selanjutnya ini kita ambil telepon. Ini kita ambil get telepon. Nah, seperti ini. Saya akan tambahkan di sini sebuah garis horizontal rule. Nah, seperti ini ya. Kita save. Sekarang kita coba panggil. Kita load, lihat. Nah, ini my data source-nya kita bisa dapatkan, kemudian data dari mahasiswanya juga berhasil kita dapatkan.
Kita mengolah data ini dengan konsep Object Oriented Programming di CFML. Ini ada pewarisannya, ada enkapsulasinya. Kita coba terapkan. Kurang lebih seperti itu contohnya. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga bisa membantu.